Halo sahabat satu hobi, selamat datang kembali di channel Hobi Bonsai Bali. Pada kesempatan kali ini saya habis melakukan proses penanaman untuk bahan-bahan bonsai yang telah kita dapat dalam perjalanan kemarin setelah 2 kali melakukan perjalanan ya. Di perjalanan pertama saya dapat 3 bahan serut juga. Yang pertama ya, ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Ini 3 bahannya, ukurannya ya lumayan besar sih, lumayan besar. Tapi karena di tempat pertama itu bahannya cuma sedikit saja yang tersisa, jadi saya hanya mendapat 3 bahan saja yang bentuknya lumayan menurut saya. Ini ya, yang sebelumnya ada cabangnya ada 3 ya, cuman di belakang sini ada 1, cuman karena bentuknya yang atau posisinya yang kurang bagus, jadi saya potong saja dan saya sisakan 2 batang ini. Dan nanti rencananya ini akan saya pakai sebagai top ya kalau tumbuh di sini ya nanti. Dan bahan kedua juga sama, ada cabang yang saya potong di bagian ini dan ini. Dan untuk bahan ketiga ini bentuknya unik, ada bolongnya juga sedikit di sini, dan cuman sayangnya ya di sini bekas dibabat orang ya. Maunya saya potong saja karena posisinya gimana ya, agak goyang dia. Tapi karena batangnya yang ini masih hidup, jadi saya biarkan dulu. Nanti saya tunggu biar tumbuh dulu, dan kalau nanti bentuknya seperti apa, kalau memang kurang pas nanti kita olah lagi. Tapi kalau memang bagus kita akan biarkan. Jadi bahan yang ketiga ini adalah bahan yang kita dapat pada saat perjalanan pertama ya. Dan di perjalanan yang kedua kemarin saya dapat bahan yang kecil-kecil, bahan serut 1, 2, 3, 4 ya. Walaupun di tempat kedua tersebut bahannya lumayan banyak, tapi kita harus memilih-milih bahan ya. Jadi kita tidak sembarang ambil atau sembarang dongkel, karena kita juga harus memilih bahan yang memiliki karakter yang bagus. Dan untuk keempat bahan serut ini saya rasa bahannya ya lumayan berkarakter ya, dengan ada bonggol yang kering seperti ini, bekas dimakan rayap seperti ini, dan seperti ini juga ya, kelihatannya antik. Dan untuk bahan ini ada batang yang saya potong, ada cabang yang saya potong ya, ada 1, 2, 3, karena posisinya sangat lurus sekali, tidak sepadan dengan ini, jadi saya hilangkan saja. Dan nanti kita pakai ini sebagai bonggol. Dan ini juga sama, ada keringannya di sini, bekas dipotong juga sama orang dulu ya, mungkin dipotong terus mengering, dimakan rayap, dan jadilah seperti ini. Dan tumbuh batang baru di sini, sehingga nanti batang itulah yang akan kita pakai sebagai batang utama ya nanti setelah hidup. Dan satu bahan ini, selain bahan ini ya, ada 1 bahan yang saya dapat, yaitu bahan rukem. Nah, bahan rukem ini ya bentuknya lumayan menurut saya, alurnya ya seperti ini. Batangnya ada 2 seperti ini, bisa sahabat satu hobi perhatikan. Dan ada keringnya juga sedikit di sini ya, bekas dimakan rayap. Dan rencananya sih nanti saya nanti saya pakai ini saja sebagai batang utama, dan ini saya potong. Tetapi setelah dilihat-lihat ternyata bagus juga, dan nanti kita tunggu agar hidup dulu ya. Nanti kalau memang gimana bentuknya, nanti baru kita proses lagi. Ini bonggolnya ya, kelihatan lumayan lah, antik untuk bahan mame, antik sekali. Dan ini ada cabang yang muda nanti untuk memancing pertumbuhan tunas baru. Dan media yang saya pakai untuk proses penanaman masih tetap sama ya, campuran antara pasir dan sekam bakar, semuanya seperti itu sama. Dan ini bahannya sudah saya dapat 3 hari yang lalu ya, 1, 2, 3, dan ini baru kemarin, yang 4 ini baru kemarin dengan 1 rukem.
Kenapa bahan ini sudah saya tanam padahal baru kemarin saya dapat ya, karena ukurannya juga kecil ya, dan getahnya juga sedikit, jadi tinggal tunggu setengah hari saja sudah kering getahnya. Dan sorenya saya rendam dengan air bawang merah, dan sekarang siang hari saya rasa sudah cukup, jadi saya tanam saja. Toh juga getahnya sudah kering, dan saya yakin juga pasti bisa hidup kok, karena batangnya masih kebanyakan masih muda ya, seperti ini. Dan untuk bahan rukem sendiri tidak perlu menunggu terlalu lama ya untuk menanamnya. Semisal kita dapat sekarang, setelah kita bersihkan, nanti sore bisa kita tanam. Karena apa? Karena getahnya juga hampir tidak ada ya kalau rukem. Jadi bisa langsung tanam. Sebelumnya ya cuman perlu kita bersihkan saja batang-batangnya, nanti siapa tahu ada sisa tanah ataupun sisa sisa serangga yang melekat ya di batangnya. Jadi kita bisa bersihkan dulu, setelah itu rendam dengan perangsang akar ataupun air bawang merah juga bisa, perangsang akar alami ya, dan anti bakteri juga. Setelah itu ya langsung kita tanam saja. Dan untuk semua bahan ini, karena tadi juga sudah saya siram semuanya sampai full juga, dan nanti kita tinggal melakukan proses penyungkupan saja. Dan mudah-mudahan nanti setelah kita sungkup dan melalui beberapa minggu ya, paling tidak 1 bulan, nanti mudah-mudahan nanti semuanya bisa hidup dengan baik, dan bisa kita pakai sebagai bahan bonsai dan juga bahan mame nanti. Dan di sana juga ada beberapa bahan stek juga yang saya punya, yang sudah saya tanam hampir sekitar 2 minggu ya, dan perkembangannya juga sudah lumayan. Dan bisa sahabat Satwa Hobi perhatikan ya, di sini sudah kelihatan tumbuh tunas baru ya, dan ukurannya juga sudah agak panjang. Dan di sini juga ini bonggolnya lumayan besar, ini hampir sekitar 10 cm ya. Dan ini juga sudah bisa sahabat Satwa Hobi lihat ya, itu yang berwarna hijau ya. Ini dia, itu dia tunas baru juga. Sedangkan untuk bahan ini kelihatannya belum, dan bahan ini juga belum karena masih karena baru 2 minggu ya. Sedangkan yang ini, kalau ini sudah hampir 1 bulan dan sudah terlihat ya, pertumbuhannya banyak sekali. Dan bahkan ini plastik sungkupnya sudah bolong ya, sudah bolong, mungkin karena plastiknya renyah ya, dan sudah bolong. Dan ini malah makin bagus karena kita bisa membuat bahan ini untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar ya, secara perlahan-lahan. Jadi tidak apa, kita biarkan nanti dalam proses pembukaan sungkup, jadi tidak begitu memerlukan adaptasi ya. Jadi perlahan-lahan dengan adanya lubang pada plastiknya. Dan ini juga sama, sudah hampir 1 bulan. Nanti tinggal menunggu pertumbuhan anak tunas, dan setelah itu kita akan lakukan pembukaan sungkup. Dan ini sudah lebih dari 1 bulan ya, cuman masih saya biarkan karena saya lihat juga tunas baru belum ada, jadi saya biarkan dulu di dalam sungkup. Dan di sini juga ada beberapa bahan stek ya, yang sudah saya sempat bikinkan video sebelumnya. Yang ini adalah ukuran yang bahan yang ukuran paling tinggi, dan seperti yang sahabat Satwa Hobi lihat ya, sudah mulai pertumbuhan cabang atau tunas barunya sudah lumayan banyak ya, dan subur. Dan ini bahkan ada yang karena plastiknya robek, jadi dia menembus plastik ya. Dan sama ini juga sudah robek semua ini plastiknya.
Dan kalau plastiknya sudah robek, seperti yang saya bilang tadi ya, proses adaptasi menjadi lebih cepat. Nanti dalam proses pembukaan sungkup, kita tidak perlu lagi istilahnya mencari waktu pada saat sore hari ya. Jadi kapan saja bisa, karena juga tanamannya atau bahannya sudah beradaptasi dari awal ya, karena plastiknya yang robek seperti ini. Dan di sampingnya bahan-bahan kecil yang lain ya, yang sudah sempat saya tanam. Kalau ini kelihatannya belum ya, belum tumbuh. Kalau ini sebentar. Kalau ini sudah, ini dia tumbuhannya sudah. Kalau ini belum. Dan kalau ini sudah, pertumbuhannya agak panjang tunasnya. Dan ini baru segini ya, agak pendek, sekitar 1 cm. Tinggal menunggu proses penyuburan saja. Dan bahan-bahan yang lain yang kecil-kecil juga sudah mulai tumbuh. Ini juga sudah, dan ini juga sudah ya. Kalau untuk bahan ini juga sudah. Ini bisa sahabat Satu Hobi perhatikan ya, tunasnya masih kecil-kecil. Dan ini belum sampai 1 bulan ya, sebagian besar sudah tumbuh, karena ya bahannya juga tergolong sangat muda-muda ya, jadi dalam proses pertumbuhannya bisa lebih cepat. Nanti dengan seiring pertumbuhan akar dan bahannya atau tunasnya bisa tumbuh dengan subur atau lebih subur ya. Nah sahabat Satu Hobi, ini dia ya semua bahan bonsai tadi yang kecil-kecil tadi ya, sudah saya sungkup semuanya dengan plastik seperti ini. Dan tadi saya hanya menggunakan plastik ukuran 2 kilo ya, plastik kantong ukuran 2 kilo, karena bahannya juga relatif kecil ya, ukuran mame seperti ini. Dan yang paling besar hanya seukuran seperti ini. Dan nanti tinggal kita letakkan di tempat yang teduh, dan kita tunggu paling tidak sekitar 1 bulan, dan kita akan lihat perkembangannya. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik ya, dan bisa kita pergunakan sebagai bahan nanti. Nah untuk kali ini mungkin cukup sekian dulu ya ulasan singkat kita tentang bahan-bahan bonsai tadi. Dan mudah-mudahan video ini bisa selalu menghibur dan menginspirasi sahabat Satu Hobi dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak. Salam Satu Hobi, salam bonsai.